Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathiq, periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Bermak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama yaitu Abu Abbas Daulah, Abu Ja'far al-Mansur, Muhammad al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rasyid, Abdullah al-Amin, Abdullah al-Ma'mun, Al-Mutasim Billah, Abu Ja'far al-Wathiq. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah al-Wathiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Lalu periode kedua. Periode ini berlangsung tahun 232 Hijriah hingga 334 Hijriah, sejak Khalifah al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat mendominasi pemerintahan. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua yaitu Al-Mutawakkil, Al-Munsir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadi, Al-Khawir, Al-Rodi, Al-Mutaki, Al-Mutakfi. Pada periode ini kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Lalu pada periode ketiga, periode ini dimulai tahun 334 Hijriah hingga 1055 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad, periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwayyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga adalah Al-Muktafi, Al-Muti, At-To'i, Al-Qadir. Pada periode ini kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwayyah. Pada masa itu para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khatib Salat banyak diserahkan kepada orang-orang di kalangan Buwayyah. Lalu periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah hingga 590 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat adalah Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsyid, Al-Rasyid, Al-Mustaswi, Al-Mutajid, Al-Mustadi, An-Nasir. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khawarid Shah telah mengakhiri daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaan tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Lalu yang terakhir periode kelima. Periode ini mulai tahun 590 Hijriah hingga 656 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima ada Az-Zahir,
Al-Mustanhir, Al-Mustahim. Berakhir Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa gejolak. Selama beberapa periode pemerintahan terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari berbagai bangsa, yaitu Turki, Persia, dan Saljuk. Kecakapan para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan masyarakat yang makmur. Memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan, khalifah juga sangat berperan penting dalam mengendalikan keamanan dan stabilitas perekonomian sehingga konflik-konflik internal relatif dapat diredam. Melemahnya Daulah Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor politik antar bangsa, yaitu berdirinya daulah-daulah lain di sekitar wilayah Daulah Abbasiyah. Di antara daulah-daulah lain yang berdiri di sekitar Daulah Abbasiyah adalah Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tuluniyah, Daulah Isidiyah, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Ayyubiyah di Mesir.